Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang terpuji atas kesempurnaan, keagungan serta kenikmatan demi kenikmatan, yang termasuk kenikmatannya yang besar adalah dengan dimudahkannya kita untuk majelis ilmu, momen yang dengannya, aktivitas yang dengannya lebih besar kemungkinan kita untuk berbekal dengan bekal yang akan memotivasi kita untuk lebih menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mana sebenarnya apa yang menjadi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bentuk penghambaan dari kita terhadap Allah dengan mematuhinya. Perintah-perintah tersebut dan larangan-larangan tersebut terdapat padanya kemaslahatan, terdapat di dalamnya kebaikan, yang mana kebaikan tersebut kembali kepada hamba, membutuhkan pada keyakinan, membutuhkan kepada keimanan bahwa Allah Subhanahu wa taala Hakim, Ar-Rahim, Al-Latif, ya, tidak mensyariatkan aturan, ya, baik perintah ataupun larangan, kecuali sesuatu yang merupakan konsekuensi dari kesempurnaan kasih sayangnya, kesempurnaan kebijaksanaannya, kesempurnaan ihsan serta kebaikannya, dan kesempurnaan makna-makna kebaikan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam birrul walidain, sampai dalam sebuah athar yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, ulamanya para sahabat yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah didatangi oleh seseorang lelaki, yang mana lelaki ini mengatakan, khatabtu imra'atan fa'abat wa khataba ghairihi faqabilat fa asabtu ghirah faqataltuha. Saya pernah mengkhidbah atau melamar seorang wanita dan dia pun tidak menerima lamaran saya, dan ternyata datang lamaran lain malah diterima, maka saya pun tersinggung dan maka saya pun cemburu. Akhirnya saya bunuh perempuan tersebut dan saya menyesal. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada Abdullah bin Abbas, hal wajadta li taubah, apakah memungkinkan bagi saya untuk bertobat? Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pada saat itu bertanya, hal laka minal wa hiya hayy, Anda punya ibu yang masih hidup? Laki-laki ini menjawablah, ya, maka dikatakan kepadanya, fa'khir minat ta'ah wal ibadah, maka perbanyak amal ketaatan dan ibadah. Maka laki-laki ini pun pergi setelah mendapatkan jawaban dari Abdullah bin Abbas. Yang hadir di majelis bertanya kepada Abdullah bin Abbas, malakan tas'al an ummiha, ente ngapain juga ya Syekh, ya, pakai nanya ibunya masih hidup atau enggak? Maka Abdullah bin Abbas beliau berkata, saya tidak melihat ada amalan yang sebanding dengan kejahatan yang telah dilakukan sebagaimana berbakti kepada seorang ibu. Saya tidak melihat ada amalan baik, amalan ketaatan yang sebanding dengan kesalahan atau dosa membunuh dengan tanpa hak, ya, yang sebanding dengan besarnya dan agungnya ketaatan seorang dengan berbakti kepada ibunya. Maka berbakti kepada ibu secara khusus dan juga kepada ayah adalah amalan agung, amalan besar yang akan menjadi sebab seorang mewujudkan banyak kebaikan dalam hidupnya, yang dengannya akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan membukakan banyak pintu kebaikan, pintu hidayah, kemudahan demi kemudahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau pernah bersabda, "Ma zalal mu'min fi fushati min dinihi ma lam yusib daman harama." Seorang itu agamanya masih ada peluang untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Seorang masih dalam batas kemampuan yang besar untuk mewujudkan kebaikan agamanya selagi dia tidak menumpahkan darah yang haram. Yang mana para ulama menyebutkan bahwa dosa membunuh, dosa menumpahkan darah orang lain meskipun tidak sampai level membunuh, akan menjadi sebab terhalangnya seorang dari banyak kebaikan. Bahkan sekedar punya inisiatif-inisiatif positif, ketaatan dan kebaikan dalam hidupnya, serungsang apapun, ya, ketika Allah menghendaki, oh ini anak yang berbakti, dimudahkan ketaatan tersebut meskipun hidupnya serumit apapun, sekompleks apapun, seribut apapun. Berbeda ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mempersempit pintu-pintu kebaikan dalam kehidupan seorang hamba, selapang apapun hidupnya, inspirasi dan inisiatif dalam kebaikan, ketaatan dan ibadah itu lemah, jauh, sulit
kebaikan berbakti kepada seorang ibu akan memudahkan seorang untuk benar-benar merealisasikan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosa yang dia lakukan. Oleh karenanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada orang yang ingin bertobat dari dosa membunuh agar seandainya dia punya ibu, dia berbakti kepada ibunya. Maka menjadi sangat penting untuk kita mempelajari hal-hal terkait dengan bagaimana seorang anak seharusnya berbakti kepada kedua orang tuanya, itu karena sangat menentukan, ya, sangat menentukan. Apakah di umur yang tersisa kita akan lebih punya inisiatif-inisiatif, inspirasi-inspirasi, ya, improvisasi untuk menunjukkan dan membuktikan kita layak untuk dimasukkan surga atau tidak. Berbakti tidaknya kita kepada orang tua akan sangat menentukan di umur yang tersisa kita akan lebih punya inisiatif atau tidak dalam ketaatan, dalam kebaikan yang semuanya itu akan mengantarkan kita ke surga. Karena sejatinya sebuah amalan yang sama dilihat oleh si A mudah, oleh si B susah. Kenapa si B sampai melihatnya susah? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dibikin inisiatifnya macet, seakan-akan kondisi yang pelik itu sulit untuk dia, tidak memungkinkan untuk dia menyisakan celah untuk dia tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga sibuk sedikit, ada masalah sedikit, orang tuanya ngejak ngomong, suaranya langsung tinggi. Bentar bu. Sementara di sisi lain seorang hidupnya kompleks, kesulitan demi kesulitan, lekang tidak lekang dalam hidupnya, akrab dalam dinamika hidupnya. Tapi apa? Seruwet apapun hidupnya, ketika ibunya sudah ngajak ngomong, dia langsung bisa menurunkan tensi dan merendahkan dirinya, menjaga intonasi suaranya, memilih bahasa yang paling baik. Sing dikersakaken kita napa, Bu? Ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kita masuk di poin ketiga tentang asbabul uquq. Sebab-sebab munculnya kedurhakaan seorang anak terhadap orang tua. Yang poin ketiga yang menjadi sebab seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya atau salah satu di antara mereka adalah tanaqud. Seorang anak tumbuh dalam dinamika yang kontradiktif, banyak kontradiksi di dalamnya. Seorang anak tumbuh dalam dinamika yang penuh dengan ketidakkonsistenan di dalamnya. Dia mendapati dari orang tuanya bagaimana seharusnya seorang anak berbakti atau bersikap kepada kedua orang tua. Tapi di waktu yang sama dia mendapati orang tuanya inisiatif-inisiatifnya memprihatinkan terkait dengan ibu dan bapaknya yang notabene adalah kakek atau neneknya. Meskipun wallahul musta'an tidak ada bahasa yang lugas untuk mengatakan kayak gini aja, sama bapakmu nanti kayak gini saja, wong saya sama bapak ibu saya juga kayak gini. Enggak ada bahasa seperti itu. Tapi anak di setiap harinya tumbuh dan melihat orang tuanya bagaimana dia memperlakukan ibu dan bapaknya. Misal orang tuanya tidak pernah memprioritaskan ibu dan bapaknya, enggak pernah. Anaknya melihat itu dari umur dia sudah mulai tamyiz, sudah bisa mulai memahami dinamika hidup. Dia melihat orang tuanya terhadap bapak ibunya bagaimana. Usia ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, 11, 12, 13, 14, 15, tiap hari dia melihat bagaimana orang tuanya sama bapak ibunya. Enggak pernah ngasih hadiah, enggak pernah menunjukkan kelemah lembutan, enggak bisa menekan egonya di hadapan kedua orang tuanya. Udah akumulasi, akhirnya menjadikan si anak teori tidak sejalan dengan realita, dengan aksi. Dan ini akan membingungkan anak, menjadikan kepercayaan anak terhadap nilai-nilai positif akhirnya lemah, dan bahkan justru ada resistensi di situ. Iya, saya juga pernah dengar kayak gitu, tapi pada prakteknya orang-orang nggak bakalan bisa. Bapak saya sendiri nggak bisa, bapak saya sama kakek aja kayak gitu misal. Meskipun mungkin nggak terucap dari si anak, tapi itu terekam dalam alam bawah sadarnya, yang menjadikan dia punya pola terhadap orang tuanya pun ya sebagaimana orang tua saya sama bapak ibunya lah. Doanya jarang, menceritakan kebaikannya jarang cerita. Oh dulu mbahmu masya Allah itu ahsanun nas, orang paling baik. Nggak pernah yang kayak gitu itu. Anaknya melihat bahwasanya orang tuanya bukan anak yang mengapresiasi kebaikan orang bapak ibunya. Nggak pernah memuji, memuliakan, mendoakan. Wah mbahmu itu rahimahullah. Nggak pernah yang seperti itu. Akhirnya terpola dengan atau tanpa sengaja terpola si anak ini. Akhirnya inisiatifnya terhadap kedua orang tuanya pun gak kalah minim dibandingkan orang tuanya. Karena guru kencing berdiri,
murid kencing lali. Ditambah lagi dinamika kehidupan anak muda sekarang ya, dengan adanya teknologi dan sebagainya menjadikan mereka lebih mudah terkontaminasi dengan hal-hal negatif. Belum lama saya dapat cerita dari orang yang secara keduniaan pencapaiannya luar biasa, aktif membantu program dakwah di sini, program dakwah di sana. Cerita dia, ibu saya itu Ustaz pisah dari bapak saya karena bapak saya menikah lagi, nggak cuma sekali, tanpa sepengetahuan ibu. Tapi Pak Ustaz, setiap hari, pokoknya setiap pekan ibu sebenarnya, pokoknya kamu dalam satu pekan harus ke Abi, hormati bapak. Pas bapaknya mau walimahan untuk yang kesekian, dibelikan baju baru. Ini baju baru pakai, datangin walimahnya Abi, hormati bapak. Nggak teori toh akhirnya apa? Sama bapak ibunya, anaknya terpola. Pokoknya mau salah sebesar apapun bapaknya ya. Nggak ada persyaratan birrul walidain bapaknya harus baik 100%, nggak ada salahnya, nggak ada syarat. Nggak cuma teori, dikerjain. Dan orang tuanya luar biasa bisa menekan egonya, kekecewaan hidupnya dengan tetap mengarahkan anaknya untuk berbakti kepada, nggak ada kontradiksi, nggak ada tanakut. Anaknya mudah mengeksekusi teori yang sudah diajarkan oleh orang tuanya atau oleh pihak manapun. Yang akan menjadi sebab kedurhakaan adalah ketika anak melihat jarene kayak gini kayak kue. Udah gitu orang tuanya nggak peka melihat dirinya sedang mencontohkan contoh-contoh yang bertolak belakang dengan teori yang seharusnya bagaimana seorang anak terhadap orang tua. Udah gitu anaknya durhaka, baru bisanya anaknya jenengan nggak sadar jenengan penyebabnya. Rasulullah sudah menyampaikan, kullu maulud yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Semua anak tuh baik, dua orang tuanya yang merusak dia, sadar atau nggak sadar, baik dengan lisannya, gesturnya, kesehariannya, pola hidupnya. Oleh karena sebagian ulama mengatakan, pada saat banyak orang berbicara tentang teori parenting, teori pendidikan anak, sebagaimana seharusnya anak, caranya seperti ini, caranya seperti itu, dibikin pola seperti ini, seperti itu. Pada akhirnya para ulama menyimpulkan demikian, bahwasanya sejatinya parenting yang paling efektif adalah orang tua memperbaiki diri, bertobat kepada Allah, berusaha untuk menjadi hamba yang lebih baik, kemudian di dalam rumah anak melihat dinamika-dinamika positif yang menjadikan mereka pun menjadi baik. Nggak butuh omdo. Teori parenting intinya adalah orang tua memperbaiki diri dan mencontohkan pola yang positif dalam banyak aspek kehidupan pada anak-anaknya. 1000 nasihat akan kalah dengan satu kesalahan, perbuatan, aksi yang keliru. Misal aja udut. 1000 kali, sekali lihat bapaknya udut selesai. Ini yang bukan orang Tegal nggak tahu udut sih apa sih. Wallahu musta'an. Maka dikatakan di sini, wa dzalika idza kana al-walidan yu'allimani al-aulad wa huma la ya'malani bima yu'alliman. Bentuk kontradiksi adalah ketika kedua orang tua mengajarkan anak-anak nilai-nilai tertentu, kemudian di waktu yang sama kedua orang tua tersebut tidak mempraktekkan apa yang dia ajarkan. Antusias tidaknya anak-anak terhadap puasa Ramadan sesuai dengan bagaimana antusias tidaknya kedua orang tuanya. Antusiasnya sama taraweh tergantung orang tuanya. Antusias seorang anak terhadap ilmu sangat tergantung bagaimana antusiasmenya seorang ayah dan ibu terhadap ilmu. Anak nggak perlu untuk kemudian diajarin kayak gini tuh sama orang tua tuh nggak perlu sehebat itu. Itu orang tua nggak perlu ngomong seperti itu, tapi anak menangkap di alam bawah sadarnya bagaimana keseharian ayah ibunya terhadap kakek neneknya. Oh begitu, bapak ibu ditelepon mbah sedang gerah, mendekat pun tidak, mendoakan pun tidak, aku lagi sibuk. Itu jawaban yang keluar. Oh, di usia yang kesekian, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, dinamikanya seperti itu. Ya sudah, selesai. Saya gitu juga nanti saya sama bapak ibu saya. Doa enggak, inisiatif positif enggak, menghibur enggak, mendekat pun tidak. Mau orang tuanya berbusa mengatakan birrul walidain itu kayak yang dibilang sama ustadz, enggak manfaat. Sama orang tua tuh harus punya inisiatif yang banyak, inisiatif positif yang banyak. Ya, jangan nunggu bapak ibunya bilang butuh ini,
kitanya sama orang tua enggak seperti itu. Ya anak sama aja sama kita. Copy paste. Mereka itu adalah great imitator, peniru ulung. Bukan dari lisan tapi sikap, pola, dinamika. Mereka akan seperti itu. Mereka akan menilai. Mereka orang-orang yang cerdas. Bal rubbama ya'malani naqidha dzalik. Bahkan terkadang sebagian orang tua benar-benar bertolak belakang dengan yang diajarkan. Enggak sekedar tidak mengamalkan, enggak, tapi benar-benar dinamikanya bertolak belakang dengan apa yang mereka ajarkan sendiri. Mereka menuntut anak mereka untuk baik. Nah, sama orang tua tuh kayak gitu ngomongnya. Tapi dianya sendiri mencontohkan kepada anak-anaknya bentuk komunikasi yang jelek terhadap kedua orang tua. Orang tuanya ngomong dipotong. Orang tuanya ngomong dibikin ngepeh. Orang tuanya ngomong dibikin kapok ngulang lagi. Orang tuanya ngomong diajak debat. Ya sudah. Ya, ucapan kita sama anak sama orang tua tuh yang sopan kalau ngomong nggak berharga, nggak bernilai. Yang ada paling takut aja. Pada saat ketakutan itu hilang, ya, pada saat anak kemudian misal sudah mandiri, jauh dari orang tua, wah sudah akan persis sudah. Fahadzal amru mud'atun litamarrudi wal uquq. Dinamika di mana orang tua kontradiktif dalam pendidikan anak akan menjadikan anak-anak tumbuh dengan sikap yang suka membangkang dan durhaka terhadap mereka. Kepercayaannya terhadap nilai-nilai positif melemah. Nasihat itu susah masuk. Nah, kita harus sadar bahwasanya kitanya harus punya nilai 9 kalau pengen punya anak nilai 7 minimal. Kita pengen anak kita minimal punya angka skor 70 dari 100 supaya dalam hal berbakti kepada kedua orang tua. Minimal kitanya sebagai orang tua skornya 90. Ketika kita mengatakan kepada anak, ya waladi anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu itu milik siapa? Bapakmu. Kitanya sama orang tua harus lebih dari itu enggak. Jadi akhirnya yang menjadi sebab kemudian antusiasme sebagian anak untuk berbakti kepada orang tuanya lemah karena dia mendapati profil yang tidak representatif. Dia mendapati profil yang tadinya dia punya ekspektasi yang tinggi ketika orang tuanya menyampaikan teori-teori positif. Dia punya harapan tinggi. Tapi ketika lihat dinamikanya, berarti maksudnya itu enggak sehebat itu, biasa-biasa aja. Ketika fitrahnya masih lurus, belum dirusak oleh orang tuanya sendiri dengan pengaplikasian yang tidak sesuai dengan teori, dia punya harusnya berarti gini. Ya. Akhirnya dia menjadi lebih realistis dalam tanda kutip. Wallahul musta'an. Akhirnya aku kayak kibis untung. Bapaknya aku luwih-luwih. Kalau bapak ibune aku masih mending. Akhirnya seperti itu. Nah, kita harus sadar sebagai orang tua, ya, kitalah yang terkadang tanpa sengaja mencetak anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Terkadang kita lebih banyak inisiatif positifnya sama orang lain, sama teman, sama tetangga, sama kawan, sama teman taklim, tapi sama orang tua kurang. Orang tua cuma dapat ampasnya. Kita harus sadar bahwasanya itu adalah pendidikan untuk anak kita. Kitalah yang sedang mendidik anak kita ke arah yang kita tidak harapkan. Ya, maka proses untuk memperbaiki diri dengan kita belajar dan pengaplikasian teori dalam format yang maksimal, yang sempurna itu harus diupayakan dengan benar-benar walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh tidak akan Allah Subhanahu wa taala sia-siakan kesungguhannya. Allah akan tolong, ya. Wa man yastuqillah yusaddiquh. Kalau siapa yang jujur benar-benar, Allah tahu kalau dia menginginkan menjadi, ya, anak yang berbakti, menjadi orang tua yang mencetak anak yang berbakti, Allah akan ya, berikan kompensasi sesuai dengan kesungguhannya. Nah, insyaallah itu wallahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kejelekan-kejelekan jiwa dan amal kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita, menguatkan kita, memberikan taufik kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita dan menjadi sebab yang dengannya anak-anak kita tumbuh melalui kita menjadi pribadi yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang menjadi sebab keberkahan hidup mereka dan kebaikan hidup mereka di dunia dan di akhirat.
Nah, insyaallah itu subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.